Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 5 ini yaitu terdiri dari Bagas Faril Abista, Akmal Hanif, dan saya sendiri, Iin Nuritan Safitri, kemudian ada Rusdi Nurdin, lalu ada Naufal Yusran. Kami akan membahas permasalahan tentang pemilihan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dan metode yang menggunakan penyelesaian SAW dan topsis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai tujuan kami dengan mengambil permasalahan ini. Baiklah, pada nomor 1 yaitu tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan kami capai adalah menyediakan informasi dan layanan yang membantu pasien mendapatkan informasi berkaitan dengan ketersediaan rumah sakit untuk menjadi rujukan tempat yang dapat menampung pasien yang terkena atau terdampak COVID-19. Selanjutnya atribut atau kriteria yang dipertimbangkan. Ada 5 atribut. Yang pertama fasilitas dengan kode C1, keterangan fasilitas ruang isolasi, bobot 50% dengan sifat benefit. Atribut kedua kapasitas, kode C2, keterangan kapasitas ruang rumah sakit, bobot 25%, sifat benefit. Atribut yang ketiga transportasi, kode C3, keterangan banyak transportasi yang beroperasi dengan bobot 10%, sifat benefit. Atribut keempat biaya, kode C4, satuan rupiah, keterangan biaya penanganan, bobot 50%, sifat benefit. Yang terakhir atribut kelima luas dengan kode C5, satuan meter persegi, keterangan ukuran kamar isolasi, bobot 10%, sifat benefit. Selanjutnya, kami akan menjelaskan alternatif yang akan kami pilih, yaitu yang pertama ada A1, rumah sakit umum, yang kedua ada A2, rumah sakit lembaga atau perusahaan, yang ketiga ada rumah sakit A3, rumah sakit terspesialisasi, yang keempat ada A4, yaitu rumah sakit pendidikan atau penelitian. Kami telah menentukan nilai setiap atribut yang ada di atas dengan kode A1 dengan bobot 4, yang kedua C2 dengan bobot 3, yang ketiga C3 dengan bobot 3, yang keempat C4 dengan bobot 50, dan yang kelima C5 dengan bobot 6. Dan yang nomor 2, alternatif nomor 2, C1 dengan bobot 3, C2 dengan bobot 2, C3 dengan bobot 4, dan C4 dengan bobot 150, dan C5 dengan bobot 9. Dan alternatif yang ketiga, C1 dengan bobot 2, C2 dengan bobot 4, C3 dengan bobot 3. Alternatif yang keempat, selanjutnya kami telah menentukan nilai setiap atribut yang ada di atas, yaitu alternatif yang pertama C1 nilainya 4, C2 nilainya 3, C3 nilainya 3, C4 nilainya 50, dan C5 nilainya 6. Dan selanjutnya nilai yang telah kami tentukan seperti yang tertera di dalam tabel. Kemudian penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Iin. Baik, di sini ada penyelesaian dengan SAW. Jadi kita udah menentukan itu matriksnya sudah terlihat di sini. Jadi di sini C1 ini 4 ini akan dibagi dengan maksimal dari baris yang sudah tersedia di sini dari 4, 3, 3, 56 itu akan dibagikan yang maksimalnya kemudian nanti akan menghasilkan 4,5. Jadi semua yang benefit akan dibagikan dengan maksimal. Kemudian ada yang minimal yaitu cost. Jadi di sini nanti minimal dari yang cost ini tadi tuh kalau nggak salah yang ke berapa tuh? Ke A3. Nanti di situ minimalnya akan ditentukan. Minimalnya di sini tuh ada 50.
50, terus kemudian nanti dibagikan dengan 50 akan menghasilkan 1, akan menggunakan rumus yang itu sampai ke matriks R4,5. Kemudian bobotnya yang sudah ditentukan yaitu di sini terlihat 0,5, 0,25, 0,1 dan 0,05 dan 0,1. Kemudian nanti di sini kita akan ada nomor referensinya. Sesuai di sini bisa dilihat ada 0,5. Bobotnya, persen dari bobotnya akan ditambah dengan 0,25. Ini semuanya ini akan ditambahkan dengan yang akan menghasilkan 0,7792. Karena V4 memiliki nilai alternatif yang terbesar, yaitu rumah sakit pendidikan atau penelitian, jadi kita akan memilih V4. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Noval Yusran, tentang penyelesaian dengan topsis. Selanjutnya ada penyelesaian masalah tadi dengan topsis. Seperti yang terlihat, matriks keputusan yang sudah kami tentukan tadi, sama seperti dengan metode SAW, yang langkah pertama untuk penyelesaian dengan metode topsis adalah dengan normalisasi. Jadi misalnya pada matriks yang sudah akan dinormalisasi, pada baris pertama, kolom pertama, nilainya yang didapat dari alternatif 1, kriteria 1, dibagi akar dari jumlah setiap kriteria dikuadratkan. Jadi misalnya, kriteria 1, baris 1, kolom 1, matriks normalisasi hasilnya yaitu 4 dibagi akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu 4 dibagi akar 54, hasilnya 0,5443. Lalu matriks normalisasi baris kedua, kolom pertama, yaitu 3 dibagi, seperti karena dia kolom pertama, yaitu mengikuti kriteria pertama, yaitu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, hasilnya akar 54. 3 dibagi akar 54 menghasilkan ini. Lalu pada baris pertama, kolom kedua, yaitu kriteria 2, 3 dibagi akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, menghasilkan 3 dibagi akar 34, dan begitu seterusnya sampai setiap matriks sudah memiliki nilai yang sudah dihitung. Lalu selanjutnya kita hitung nilai yang sudah kita hitung tadi, kita kalikan dengan bobot yang sudah kita tentukan. Untuk kriteria 1 bobotnya 0,5, nilai yang sudah kita hitung tadi 0,5433, baris pertama kolom pertama dikali bobotnya yaitu 0,5. Seterusnya kriteria 1, kriteria 2, kolom kedua memiliki bobot 0,25. Yang ini 0,4866, 0,3244 dikali 0,25, seterusnya menghasilkan matriks hasil normalisasi yang sudah dikalikan dengan bobot. Lalu langkah selanjutnya kita mencari solusi ideal positif. Pada Y1 positif, rumus yang sudah ditentukan yaitu kita mencari nilai maksimum dari kriteria pertama, yaitu 0,27165, 0,2041, dan seterusnya. Nilai maksimumnya karena kriteria pertama adalah nilai benefit, jadi yang dicari adalah nilai maksimum. Kriteria kedua juga benefit, yang dicari maksimum. Selanjutnya, kecuali kriteria keempat, yaitu cost, maka yang dicari adalah nilai minimum. Minimum dari baris kolom keempat, yaitu 0,009455, dan seterusnya, yaitu ini hasilnya. Selanjutnya, ini adalah solusi ideal positifnya. Hasil dari tiap kriteria tadi kita himpunkan jadi satu himpunan. Lalu solusi ideal negatif yaitu kebalikan dari solusi ideal positif. Jadi misalnya kalau pada solusi ideal positif nilai kriteria yang bernilai benefit dicari nilai maksimumnya, jika di solusi ideal negatif dicari nilai minimumnya. Kriteria 1 karena dia benefit dicari nilai minimum dari satu kolom itu 0,27165 dan seterusnya, didapat nilainya. Lalu pada kriteria keempat yang berbeda yaitu
kriteria yang bersifat cost, maka yang dicari adalah maksimum. Ini dapat nilainya. Lalu setelah mencari solusi ideal positif negatif, kita mencari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, D1 positif, yaitu akar dari penjumlahan antara solusi ideal positif dikurang alternatif yang dicari pada kriteria yang ditentukan. Misalnya karena ini D1 maka alternatif 1 dan ini kriteria 1 0,3402 solusi ideal positifnya dikurang dengan hasil normalisasi berbobot 0,27165. Ini pada alternatif 1 kriteria 1. Jadi dikurangkan dan dikuadratkan ditambah dengan seterusnya itu 0,12165 kriteria kedua. Kriteria kedua dikuadratkan lalu dapat hasilnya jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Pada alternatif kedua jaraknya, jadi alternatif kedua baris ini 0,2041, 0,0811 dan seterusnya, pada perhitungan pertama 0,3402 dikurang 0,2041 dikuadratkan ditambah 0,12165 dikurang 0,0811 dikuadratkan ditambah dan begitu seterusnya. Lalu setelah nilai jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif telah ditentukan semuanya, kita mencari jarak antara setiap alternatif dengan solusi ideal negatif. hampir mirip caranya, yaitu misalnya pada alternatif pertama, kolom pertama 0,27165 nilainya, ya dikurangkan dengan solusi ideal negatifnya 0,13605, lalu dikuadratkan. Lalu alternatif pertama kolom kriteria kedua 0,12165 dikurang solusi ideal negatifnya 0,0811 dikuadratkan dan seterusnya. Setelah hasilnya sudah dapat semua jaraknya, lalu kita mencari kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Jadi value yang pertama rumusnya yaitu solusi jarak antara nilai terbobot setiap alternatif dengan solusi ideal negatif 0,14612 dibagi jarak yang negatif tadi ditambah dengan jarak positif 0,07437. Dapat hasilnya, lalu setelah dapat semua setiap alternatifnya, maka nilai terbesar adalah nilai alternatif yang kita cari. Nah, karena V4 adalah nilai yang terbesar, maka alternatif A4 adalah pilihan yang kita inginkan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.